Selamat siang anak-anak, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini masih dalam bab 1, Pribadi Yesus Kristus. Kita akan pelajari submateri yang kedua, Kemanusiaan dan Kealahan Yesus. Kemanusiaan dan kealahan Yesus. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah, menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Itu bisa dilihat pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dua dimensi, yaitu dimensi kemanusiaan atau jasmani dan dimensi kealahan atau rohani, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dimensi kemanusiaan dalam diri manusia nampak dalam kenyataan bahwa lahir dari rahim seorang ibu, berjenis kelamin, mengungkapkan perasaan, mengalami sakit, dapat mati, dan lain sebagainya. Kemudian berikut dimensi kealahan yang tampak dalam diri manusia, itu seperti manusia bisa mengasihi, bisa berdoa, bisa mengampuni, dan lain sebagainya. Tetapi karena dibatasi kemanusiaannya, manusia tidak dapat sepenuhnya memancarkan dan menghadirkan keilahiannya. Karya penyelamatan Allah menggunakan kedua dimensi tersebut, sehingga penyelamatan Allah bisa dirasakan manusia secara sempurna. Hal tersebut dilaksanakan Allah dengan menjelma dalam manusia, yaitu Yesus Kristus. Kemanusiaan Yesus memiliki silsilah dalam keluarga. Dengan demikian, Yesus hidup dalam sejarah manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Yesus dilahirkan dari rahim Ibu Maria. Nenek moyang Yesus adalah Abraham. Yesus berjenis kelamin laki-laki. Itu dalam Lukas pasal 2 ayat 1-7. Yesus mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu. Bisa dilihat dalam Markus pasal 6 ayat 3. Yesus mengenal sukacita, kesedihan, lapar, haus, letih, tidur, marah, takut, tertawa, dan menangis. Yesus bergaul dan bertemu orang-orang lain. Yesus mengalami kejadian seperti manusia lain, termasuk meninggal, mempunyai ayah dan ibu. Lanjut, kemanusiaan Yesus. Ia dilahirkan dari rahim Maria. Ia lahir di Betlehem, berjenis kelamin laki-laki, bekerja menjadi tukang kayu, bisa marah, merasa sedih, merasa lapar, haus, tertawa dan menangis, ketakutan, dan juga Yesus mengalami kematian. Kealahan Yesus berasal dari Allah. Yesus adalah firman. Terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-14. Juru selamat Kristus Tuhan dinyatakan para gembala, kemuliaan bagi Allah. Mengatakan sendiri, Aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat Yesus, berarti ia melihat Bapa. Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Peristiwa-peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus, seperti pengadaan roti, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Yesus mengusir roh jahat,
Yesus merendahkan angin ribut, Yesus berjalan di atas air, Yesus bangkit dari alam maut, dan ketika ia naik ke surga. Makna kemanusiaan dan kealahan Yesus. Yesus sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia. Itu berarti Allah menjelma menjadi manusia. Allah yang mengambil kodrat manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa, ingin menunjukkan pada kita bahwa Allah itu pengasih. Dia mau turun ke bumi, merasakan suka duka yang dialami manusia, dan bergaul dengan manusia. Dia terbuka dan solider dengan kehidupan manusia. Dia menyapa manusia secara pribadi dan akrab dengan manusia. Dengan demikian, pewartaan karya keselamatan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Dengan memahami Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, kita diajak untuk meneladani cintanya. Walau ia Allah, ia tidak meninggikan dirinya. Ia mau turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Setelah kita pelajari materi tadi, ada 2 tugas yang harus kamu kerjakan. Tugas yang pertama, bacalah kutipan Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Setelah kalian baca, berdasarkan atau bertolak dari kutipan tersebut, temukanlah hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia dan hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan makna Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia bagi hidup kita. Sekian materi hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.